Pernah nggak sih Kak antar kedua organisasi ini berantem? Wah. Halo semuanya, selamat datang di Ormas, obrolan mahasiswa. Yeay. Kembali lagi sama gue Nidia dan Gue Davina. setelah sekian lama kita nggak tayang ya. Udah setahun kan? Udah setahun, Iya, tahun udah lalu setahun. kita terakhir tayang dan tahun ini kita baru mulai tayang lagi. Iya, udah 2021 kan? Iya, udah 2021 sekarang. Nah iya, tahun lalu lu ngapain aja tuh? Maksudnya pas tahun baru, Tahun baru sih gue di rumah aja bakar-bakar bareng keluarga karena kan masih pandemi ya. Iya, Nah, kalau lo ngapain? lu enak. Kalau gue, ya Allah, gue tuh apa ya, kemudian tugas banyak banget. Gue tuh, Tugas. iya kan mau UAS tuh kan. Oh Itu iya. tugas gue tuh project-project gitu. Oh Jadi iya, ngerjainnya project tuh pas di tahun kafe baru. ya? Iya, aduh gak enak banget parah. Wah gila sih. Lagi tahun baru mau Iya, ngerjain makanya. tugas. Wah, gila. Banyak banget lagi. Kayak semua matkul tuh. Semua mata kuliah lo project. Iya, wah mantep kan? Mantap. Tapi gimana nilai UASnya aman nggak? Aman sih, alhamdulillah. Lu iya. juga kan? Aman. Iya. Alhamdulillah. Masih maba. Makanya kayak gitu, masih maba, makanya masih aman. Masih aman. Oke, ada nggak lo wish untuk tahun 2021 ini? Kalau gue nggak, belum kepikiran. Iya, kalau Ya gue mah pengen jadi pribadi yang lebih baik aja di tahun ini. oh iya, gue juga kayak gitu sih. Ya pokoknya kayak gitulah, pengen jadi yang lebih baik. Lo ada pikiran organisasi? Kalau gue, nah gue tuh kalau organisasi di kuliah tuh masih bingung gitu. Kayak Belum banyak begitu kan? paham ya? Iya, nggak ngerti gitu. Kalau sendiri gimana? Gue sih ada, cuma gue nggak tahu mau ikut yang mana karena sama juga Ya, belum iya. begitu ngerti. Nah iya. Nah, makanya kita ngundang narasumber dari organisasi yaitu BEM. Langsung aja kita panggil kali ya. 3, 2, 1. Halo Kak. Halo. Selamat datang di podcast Ormas. Terima kasih. Apa nama podcast tadi? Ormas. Ormas serem juga nama podcastnya. Serem emang. Itu kalau nggak ada singkatannya serem tuh. Iya, kalau ada singkatannya ada. Oh, ada singkatannya. Obrolan mahasiswa. Oke, Iya, obrolan betul mahasiswa. sekali. Oke. Seperti biasa nih Kak, tradisinya narasumber yang datang ke Ormas itu biasanya perkenalan diri dulu. Oke, Sekarang perkenalan diri ya. Ke sini. Ke kamera ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fresly Firanda Montana. Kebetulan saya di sini merupakan presiden mahasiswa terpilih Universitas Bangunan Jaya periode 2020 dan 2021. Dan saya berasal dari mahasiswa berjurusan Teknik Sipil angkatan 2018. Halo semuanya, nama gue Anita Rahmawati Dewi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 selaku Wakil Presiden Mahasiswa di BEM UPJ. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya Ya, jawab Boleh, aja. boleh. Boleh. Jadi santai aja kan? Iya, Santai aja. Relax, berarti ini relax. Dari posisi relax dulu. Kak, aku mau nanya, kakak tuh baru jabat baru-baru ini kan ya kak, kalau nggak salah? Kalau dibilang terhitung semenjak tanggal 28 November. Berarti baru berapa bulan tuh? Ya sekitar 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Iya. Iya. Itu gimana tuh kak, perasaan kakak pas kakak tahu kakak menjabat jadi Presma dan Wapresma? Perasaan ya, kalau perasaan sih pasti seneng, pasti apa sih bisa dibilang dapat pengalaman baru, terus juga kalau misalkan yang positifnya lebih dikenal, tapi juga dibalik semua itu tetap ada tanggung jawab yang paling berat di pundak kita gitu sih sebetulnya. Kalau dari Kak Anita sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sama mungkin ya, kurang lebih ya senang juga ada, tapi tanggung jawabnya juga nggak sedikit gitu ya. Mengingat anak PJ kan banyak nih. Banyak. Jadi senangnya ada, tapi kita lihat tanggung jawabnya juga besar gitu. Sulit nggak sih Kak untuk menjadi seorang wakil dan ketua? Dari siapa Boleh nih? ketua dan wakil. Aku dulu apa Ya dia dulu? boleh. Dari Kak Frisi boleh, dari Kak Oke, Anita boleh. kalau misalkan dari aku sulit apa ya, semua hal yang dijalani itu sebenarnya pasti sulit. Kalau misalkan memang kita nggak prepare dan kita nggak siap gitu sih sebetulnya. Kayak misalkan kalau misalkan ada analoginya, anak kecil pun kan dia makan kan dari kecil kan juga disuapin dulu kan baru bisa Iya. makan sendiri, sama halnya seperti apa yang sedang kita kerjakan sekarang gitu sih. Cuma mungkin kalau dari Anita gimana? Jawaban sulit apa enggak sebenarnya bingung sih, tapi ya kurang lebih pasti sulit ya, soalnya ya gitu tadi kan mahasiswa kan nggak sedikit ya, Tanggung jawabnya tanggungnya banyak. ya. Jadi kalau dibilang sulit iya, ya nggak sulit ya, karena kita juga menerima saran-saran dari teman-teman, kita punya masukan,
jadi punya bantuan lah dari teman-teman juga gitu sih. Boleh nggak sih Kak diceritain motivasi Kakak awalnya tuh masuk BEM tuh kenapa? Kenapa pilih BEM? Ada apa sih di BEM? Boleh nggak diceritain? Dari Iya, aku Kak. lagi. Iya, boleh. Oke, kalau misalkan dari aku berarti kalau misalkan kenapa milih BEM ya, dengan saya pribadi yang udah pernah masuk dalam himpunan, saya pikir ya memang mungkin inilah saatnya saya untuk naik ke satu step yang lebih tinggi di atas himpunan gitu doang sih. Kalau misalkan ditanya lagi alasan, mungkin lebih ke formalnya mungkin ya. Jadi pengen lebih tahu ini sih, maksudnya urusan birokrasi kampus seperti apa, lalu juga bagaimana sih tata caranya bisa mengetahui segala hal yang ada di kampus, lalu juga gimana sih caranya bisa deket sama 10 program studi yang ada di kampus, itu gitu sih, lebih ke ya Lebih banyak luas. iya wawasan luas lah seperti itu. Kalau dari kami? Kalau aku sendiri sebenarnya aku kan sempat himpunan juga setahun sebelum sekarang masuk ke BEM. Jadi kayak udah kayak visi misi sendiri kali ya. Jadi kalau misalkan gue di rumah sendiri udah nih, gue pengen ke tingkat yang lebih luas lagi. Tapi maksudnya bukan berarti gue cuma coba-coba doang di BEM gitu, tapi ya kita juga itu kan belajar ya selama kita dari dilantik sampai nanti akhirnya selesai, itu kan maksud gue kayak kita tuh berproses di situ, Iya, nggak di cuma situ aja. nggak cuma coba-coba. Jadi ya menurut gue ya gue udah cukup lah di rumah gue sendiri di ilmu komunikasi. Sekarang gue pengen yang tingkat yang lebih luas, yang bisa dikenal juga sama orang banyak, yang bisa gue nya juga kenal sama orang banyak kayak gitu sih. Terus kakak kalau misalnya kan ini kan kakak sibuk banget kan ya pasti ya. Kalau nggak sibuk-sibuknya udah lama nih. Terus kakak tuh cara bagi waktu antara organisasi, keluarga, temanan dan lain-lain gitu tuh gimana sih kak? Bagi waktu ya, Ya, kalau bagi misalkan bagi waktu, kenapa ya, jujur aja sebenarnya gue itu bukan tipikal orang yang bisa manajemen waktu dengan baik. Tapi kalau itu ngalir secara ya udah ngalir aja itu. Ngalir aja. Iya, jadi emang gue kan emang tipikal nggak bagi-bagi waktu, tapi selama itu masih bisa dipegang, selama itu masih bisa itu tahu itu tanggung jawab gue, ya itu gue laksanain gitu. Jadi alhamdulillah dari akademik juga nggak mengganggu, dari teman, keluarga juga nggak mengganggu, dan begitupun juga dari BEM juga nggak mengganggu apa-apa. Jadi selama gue bisa menjalani dengan baik, itu pasti terus ngalir sih kalau gue kayak gitu. Kayak kalau Presli. Kalau gue mungkin lebih ini jawabannya lebih apa ya, maksudnya lebih terstruktur mungkin. Soalnya kalau gue tipikalnya gue cara membagi waktu gue itu gue buat skala prioritas gue dulu. Bukan dari yang paling penting bukan berarti ke yang nggak paling penting ya, tapi dari yang paling penting sampai yang tingkat pentingnya urgensinya masih ya rendah lah, bisa bilang rendah lah, seperti itu. Dari kita buat skala prioritas itu kita sadar nih, oh di sana ada akuntabilitas kita harus menjaga gimana sih caranya manajemen waktunya. Nanti di situ juga ada tuh manajemen waktunya, nanti juga ada cara-cara diri kita sendiri menemukan cara-caranya, seperti itu sih. Yang penting yang dari pertama tuh dari saya pribadi, saya buat skala prioritas itu sendiri gitu. Nah, terus kan nih kak, aku mau nanya, kan kita tuh masih maba nih ya kak, jadi kita tuh masih kayak samar-samar gitu deh sama organisasi di Ya, UPJ bingung nih kak. ya. Kan banyak banget, Iya. jadi bingung mau apa bedanya Iya. gitu. Nah terus sebenarnya kalau BEM itu ngapain aja sih kak, dan apa bedanya BEM sama BPM gitu kak? Kita tuh masih bingung banget tuh sama kayak gitu-gituan. Mirip ya soalnya. Iya. Siapa yang jawab? Gak ada deh. Oke. Kalian 2020 soalnya ya. Iya. Kalau secara yang ngelihat yang struktur secara formalnya lah, gue itu pernah lihat ada di salah satu kalau ini yang rektor SK itu di UPJ sendiri itu ada namanya BPM, itu yang tadi Badan Perwakilan Mahasiswa, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, UKM, sama bawahnya lagi klub. Nah, kalau misalnya secara spesifik BEM sama BPM itu, kalau menurut gue sendiri ya, BPM itu lebih ke lembaga yang misalkan BEM itu eksekutornya, Iya. BPM itu yang atasnya lagi, gimana ya ngomongnya? Kalau misalkan digarisin lurus, gampangnya nih ya, BEM sama BPM itu
kalau organisasi yang ada di kampus itu kan merupakan pengerucutan dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Misalkan contohnya gitulah kalau misalkan bayangin ya. Lebih kasar katanya BEM itu kita lebih ke eksekutor atau kita yang menjalankannya. Ya. Kita menjalankan dan BPM mengawasi dan tupoksinya juga beda. Kalau misalkan kita membawahi atau bertanggung jawab sama himpunan dan UKM dan klub, cuma kalau BPM nanti bertanggung jawabnya lebih ke bagian atasan dan lebih ke mengawasi gitu lah. Kalau kita tuh nggak bisa ngebuat undang-undang, nah BPM itulah yang buat ranah undang-undang tuh BPM gitu. tupoksinya BPM. Cuma kalau lebih dasar lagi, paling yang ngebedain BPM sama BEM, kasar katanya BPM tuh kerjanya di belakang layar lah gitu. BEM-nya yang masuk lapangan. BEM-nya yang turun-turun ke lapangan, nah, gitu kan apa kasar katanya gitulah bedanya BEM sama BPM. Oh ya, kan sebelumnya kayak yang kita tahu nih BEM ini kan tempat mahasiswa nih untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Nah, gimana sih caranya anggota BEM ini mahasiswa nih bisa percaya sama BEM untuk menyampaikan aspirasinya, terus BEM juga bersifatnya netral sama seluruh mahasiswa. Kalau dibilang gimana caranya, cara itu banyak caranya. Dalam artian gini, kalau misalkan memang dia mahasiswa kayak kalian yang 2020, Iya. kalian itu masih ditanggung jawabin sama organisasi yang tadi Anita bilang KMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Pasti kan di setiap jurusan kalian punya himpunan nih. Iya, punya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian belum masuk himpunan, aspirasi kalian itu masuk lewat himpunan dulu. Jadi Nah, nanti dari himpunan itu baru ke BEM. Tapi kalian juga bisa langsung ngajuin aspirasi kalian ke BEM. Di BEM itu namanya ada Kementerian Aspirasi Kesejahteraan Mahasiswa, sama satu lagi ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalian bisa langsung ke sana. Iya, jadi memang jadi satu tapi kebagi-bagi. khusus maksudnya memang kebagi-bagi, ada yang khusus aspirasi, ada yang khusus nanti mikirin kajiannya dari aspirasi tersebut, ada yang ngurusin UKM. Jadi banyak strukturnya kayak gitu. Seru juga. Iya sih. Seru dong, makanya masuk nanti. Kayaknya Ditunggu. sulit gitu. Enggak lah, nggak ada yang sulit. Karena kan Semua bisa. sebenarnya setiap Kementerian Aspirasi tuh punya tugasnya kayak mengumpulkan aspirasi dari mahasiswa, dan itu aspirasinya nggak cuma kita ya udah masuk nih aspirasi nggak kita diemin gitu, kita juga tetap usaha bareng juga sama BPM gitu. Bareng-bareng sama Kita BPM. ya gitu menyuarakan aspirasi kalian Yang- ya ke atas gitu yang loh, nggak bikin- cuma kita diem doang. Yang ngebedain banget antara BEM ataupun kita berdua sama kalian misalkan mahasiswa yang lain gitu. Coba bedanya kan kalau kita berdua punya tanggung jawab ataupun punya kesempatan untuk lebih banyak ngobrol ke atasan, kayak rektorat, biro-biro kampus gitu loh. Makanya bisa dibilang aspirasi dari kalian ketika kita yang mengajukan itu bisa didengar lah, seperti itu. Maksudnya kan lebih terstruktur nih kalau dari kita nih, ya kan aspirasinya berupa apa, kita jadiin surat kah atau kita jadiin Ya. audiensi kah, seperti itu Iya, biasanya. benar. Jadi kalau di kita tuh lebih kayak formalnya ke atas gitu ya. Jadi Kan birokrasinya ada gitu, gitu doang. Jadi tetap sih. menyalurkan ke atas, tapi mungkin lewat surat yang kita audiensi dengan sama pihak kampus gitu-gitu. Caranya doang sih sebenarnya lebih Ya, beda. ada caranya. Oke Kak, selanjutnya nih aku mau nanya, sama kakak menjabat itu kakak pernah dapat nggak sih kayak ungkapan-ungkapan dari mahasiswa tapi yang lucu-lucu gitu loh Kak, yang kayak nggak pernah kakak pikirin gitu loh sebelumnya, yang Out of the unik. box. Iya, pernah nggak Kak? Pernah. Kayak gimana tuh? Saking out of the box-nya mungkin kayak misalkan toilet gak bisa di flush itu makanya kita gitu, misalkan tangganya kotor makanya kita, kadang saking memang kita naungi semuanya kalian itu ya, makanya kadang Jadi maksudnya mereka kayak hal-hal kecil tuh mereka ngelaporin. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu kan jadi lucu aja gitu, jadi lucu aja. saking mereka dikenal kita menaungi aspirasi gitu tuh, jadi hal kecil Semuanya ya? iya gitu, jadi Iya. semuanya ya dilaporin. Pokoknya Padahal kayak ada gini hal dikit, BEM. iya. Lapor ke dia aja nih, itu biasanya. Nggak apa-apa sih, cuma ya kan kalau misalkan tanya unik ya seperti itu uniknya Iya. gitu. Iya. Termasuk unik sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Oke, kan BEM ini udah banyak yang ngejalanin program kerja. Ada nggak sih program kerja yang kayak paling berat buat dijalanin? Kalau ditanya program kerja paling berat ya, sebenarnya program kerja yang paling berat itu ya program kerja yang terhalang situasi pandemi seperti ini gitu loh, yang kadang kalau misalkan kayak di tahun lalu tuh ada donor darah ya kan, kalau kita mau ngajuin donor darah sekarang kan nggak bisa kayak gitu tuh.
Tapi kalau misalkan kayak yang cuma seminar gitu-gitu mah masih bisa online. Maksudnya selama yang bisa Ah, dilaksanain selama selama online Zoom ya. kita laksanain. Kita laksanain online. Kalau misalkan tanya yang paling berat ya sebenarnya berat karena situasi seperti ini gitu loh. Jadi yang susah bikin mau berat. kemana-mana, mau ngapain juga susah. Iya. Kemana juga susah, soalnya kan approval dari kampusnya itu Iya. yang bikin berat sebenarnya. Kalau misalkan konsep segala macam mah nggak berat sama sekali, approvalnya yang berat. Karena kalau Tanggung misalkan jawabnya juga. kegiatannya kalau misalkan secara garis besar kan di kampus juga. Sedangkan kampus kan mungkin kalian tahu sekarang lagi tutup Iya, lah, nggak nggak boleh boleh masuk ngadain lah. apa-apa, yang harus pakai surat gitu-gitu. Nah, kita minimalisir aja lah yang kayak gitu. Jadi Iya. kalau misalkan secara bisa online ya udah online aja. Gitu. Jadi apapun yang penting bisa secara daring aja gitu ya. Iya, betul. Apapun itu selama bisa dilakukan daring, kita usahakan daring. Kalau sekarang ya mau nggak mau jalan keluar seperti itu doang yang bisa dilakukan. Iya. Kak, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kan harus ada sistem gitu kan ya Kak, dalam sistem komunikasi gitu pas di dalam organisasi tuh Kak. Nah, sistem yang Kakak pakai supaya paling efektif itu Kakak pakai kayak gimana sih Kak? Apalagi kan sekarang lagi online tuh kan. Nah, iya. Berarti kalau misalkan tanya komunikasi ya, gimana sih cara kita berkomunikasi sama internal kita sendiri gitu Iya, ya? Nggak usah nggak usah yang terlalu muluk-muluk gimana ya. Ya paham situasi dan tempat aja. Misalkan kayak kita lagi rapat, berarti kan yang namanya rapat itu kan konotasinya lebih ke serius gitu kan. Nah disitulah ya udah yang namanya rapat kita serius di situ semua. Nah dulu rapat ya udah kita bercanda-bercanda segala macam, Jadi terus juga profesional. sharing-sharing gitu-gitu aja sih, nggak yang harus ketika kalian ngomong sama saya ataupun Anita harus formal itu enggak, tapi tahu penempatannya aja lah gitu, mana harus formal, mana harus serius, mana harus bercanda gitu aja sih. Sebenarnya kuncinya cuma satu sih, semua anggota kita kalau misalkan emang ada apa-apa harus ngomong sama kita. Jadi usaha kita di sini kan tanggung jawabnya juga gede ya. Jadi apapun segala yang mereka lakukan kita harus mengetahui gitu. harus Nah, terbuka gitu ya berarti Iya, ya? karena kita juga ya pasti satu organisasi masa nggak terbuka nggak mungkin gitu Ya, karena ya. komunikasi itu penting banget ya Kak. Iya. Wah penting, nggak ada komunikasi nggak jalan semuanya. Iya. Itu doang sih. Ada nggak sih Kak syarat khusus untuk masuk ke BEM? Syarat khusus tertulis ada, Pasti maksudnya syarat khusus tertulis yang dari kampus itu pasti ada. Cuma kalau misalkan syarat dari diri sendiri sih yang penting kemauan sama niat itu doang. Cuma kalau misalkan dari kampus itu kalau untuk jadi presma IPK minimal 3, poin di SDP minimal 100 atau 200 ya? SDP. Apa 500 ya? Gede sih kayaknya sekitar Range 100, 100-300 lah pokoknya. Terus juga harus duduk minimal semester 3, maksimal semester 5. Semester 3 baru Minimal bisa. semester 5, lupa pokoknya antara 3 sampai 7 lah range-nya. 5 lah, 3 sampai 5. Berarti maba-maba kayak gitu tuh belum boleh daftar. Belum boleh. Nanti kalau misalkan kayak kalian nih, sebenarnya runtutannya dari yang harus dilaksanakan itu pertama lewat himpunan dulu. Jadi kita harus ikut himpunan dulu ikut- baru kita bisa naik. Ikut himpunan sebenarnya nggak harus selalu ikut himpunan dulu sih, tapi lebih baiknya Iya, kalian ikut biar himpunan kalian dulu. lebih kenal organisasi yang dasar dulu di dan- rumah kalian lah. Jadi nanti kalian nggak tiba-tiba masuk BEM nih, shock gitu, kaget. Tiba-tiba gitu. langsung organisasi yang tinggi gitu ya. Bukan organisasi tinggi, maksudnya kan tanggung jawab di BEM itu kan kalau misalkan kalian masuk hima, pertanggungjawaban kalian itu hanya anggota di hima kalian. Iya. Ketika kalian masuk Iya. BEM, seluruh total mas itu merupakan tanggung jawab kalian. Gitu doang. Pokoknya nanti kalian kaget kan apa gimana, belum terbiasa masuk organisasi apa segala macem. Nanti yang ada kalian apa? Kalian jenuh. Kalian jenuh, Males ya. lalai semua tanggung jawab kalian gitu. Emang paling bagus, paling enak itu kalian belajarnya di himpunan dulu. Dasarnya dulu. Dasarnya dulu dari himpunan baru naik ke organisasi yang lebih serius lah gitu. Oke, dari audiens ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada boleh ditanya. Oke, ini Kak mau nanya dari jawaban kakak semua tadi. Kan ada bedanya tuh antara BEM sama BPM. Yang satu perannya eksekutor, satu konseptor gitu kan ya. Pernah nggak sih Kak antara kedua organisasi ini berantem? Wah, Terima kasih Berantem, pertanyaannya ya? ya Kak. makasih pertanyaannya. Mungkin lebih konotasi berantemnya diganti kali ya, jangan berantem, mungkin lebih ke adu pendapat atau kritik dan saran ya. Kalau kritik dan saran pasti semuanya ada. Saya sama Anita juga ada gitu loh, kadang berdebat masalah kayaknya yang ini lebih bagus deh, kayaknya yang ini Iya. yang paling bener deh gitu-gitu loh. Cuma kalau misalkan berantem ya nggak ada lah berantem.
berselisih kali ya, Beda kepala ya. Yang namanya Gak nyampe fisik kan tapi ya. soalnya kan udah jelas kan, maksudnya beda nama ya beda sifat, Iya. ya kan? Beda nama ya beda perilaku gitu-gitu loh. Jadi nggak bisa disamain kita berdua pasti selaras gitu. Kita berjalan melakukan hal selaras, cuma kadang pemikirannya itu yang harus Iya. disatukan gitu doang sih. Gimana audiens? Ada lagi yang mau tanyain audiens? Sudah cukup. Seru sudah nih. Terima kasih ya Kak Oke. jawabannya. Oke. Ada sama-sama. tunggu yang terakhir aku mau nanya nih. Bukan nanya sih sebenarnya, ini untuk masing-masing dari Kak Fisli sama Kak Anita, pesan untuk anak-anak UPJ. Coba lu dulu. Sebagai BEM, sebagai BEM. plasma dan non plasma. Pesannya kita cuman pengen ini sih kalian mengetahui. Kak maaf bisa Oh, langsung sih. Maaf ya. Keseringan ngomongin gitu. Lihat kamera Kak. Oke, mungkin di sini cuma mau nyampein aja sih, kita sebagai perwakilan dari kalian semua. Untuk kalian yang mungkin taunya BEM itu menaungi aspirasi, iya betul kita menaungi aspirasi, dan juga kita juga menaikkan ke atas, dan itu selalu kita naikkan ke atas, selalu kita usahakan. Jadi apapun hasilnya itu adalah hasil yang terbaik, dan itu juga usaha yang sudah kita lakukan juga usaha yang terbaik. Dan begitupun kalian yang menyampaikan aspirasi ke kita semua, kita selalu tampung, kita nggak pernah tertutup, kita juga melakukan transparansi, dan kita juga ingin dekat dengan kalian semua teman-teman mahasiswa UPJ. Jadi paling dari BEM kita minta untuk selalu bekerja sama dalam hal apapun supaya kita bisa punya ini yang baik lah antara mahasiswa dengan lembaga di kampus, seperti itu sih. Iya nggak usah nangis nih. Dia melo, dia masih melo gitu, anaknya suka melo gitu dia kalau suruh nyampaikan isi hati itu melo dia, padahal sepele doang gitu. Oke, kalau dari saya sih, Mas kesana mas. oh iya kesana. Salah satu enak mikir tuh bengong gitu enak. Pesan-pesannya cuma ini doang sih, lebih lebih peka, lebih sadar, kesadarannya makin ditimbulkan, lebih saling support. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian itu ingin melihat semua hal itu yang lebih baik, kalian jangan lupa untuk memperbaiki diri kalian terlebih dahulu, gitu doang sih pesannya. Udah, itu doang sih. Terima kasih Kak Terima Fisli. kasih, Kak. Terima kasih Kak Anita. Sama-sama. Sekian dulu episode kita hari ini. Kita bakal datang lagi minggu depan hari Jumat jam 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, terutama kalian anak-anak UPJ.